Silahkan Bapak menyampaikan apa terkait dengan hal-hal yang kemarin sempat viral, terutama tentang tuduhan-tuduhan terhadap Bapak. Jadi begini, Indonesia harusnya belajar mendengar, bukan dari tempat-tempat hoax. Belajar kalau apa-apa itu tanya ke orangnya. Saya setiap hari nge-zoom di sini, ya belajar tanya. Ketika ada orang yang aneh, yang berbeda dengan Anda, jangan langsung dibilang penistaan atau dimusuhi. Bukankah Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kita biasa dengan berbeda-beda tetapi bisa satu. Tetapi kalau ini kan namanya Anda memaksa kita untuk tidak berbeda supaya bisa bersatu. Tangkaplah pesan dari suara kenabian saya. Tangkaplah pesan ini, suara kenabian ini. Tangkap. Mengapa saya berbicara dengan keras? Kalau saya nggak bicara dengan keras, siapa yang mau dengar? Lagi pula, siapa yang membuat saya, yang memberi saya 1 juta toa sekarang? Kan wartawan. Kalian semua yang ngasih saya toa kan. Coba kalau kalian nggak ngapa-ngapain saya, ya udah nggak didengar juga toh. Tetapi akhirnya suara saya yang keras ini, walaupun saya harus mengorbankan diri saya sendiri. Ya, saya tadinya khawatir setengah mati, tapi setelah saya dapat wahyu, saya baru sadar ternyata Polri bermaksud baik. Ya, tadinya saya khawatir setengah mati, Pak. Khawatir setengah mati, saya yakin. Makanya saya tiap hari nge-zoom, Pak. Nah, nge-zoom pun saya serba salah juga. Tampil terus dikira nantang, nggak tampil dikira kabur. Tetapi saya butuh update kepada keluarga saya masih baik-baik saja. Nah, suara kenabian ini didengarkan, nah, teman-teman. Hari ini semua, ya cintailah Indonesia. Sekarang saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Bahkan keluarga saya meninggal pun saya nggak bisa pulang. Itu harga yang harus saya bayar. Saya tidak mungkin masyarakat Indonesia banyak yang bisa mengampuni saya dan menerima setelah mengerti pesan ini. Mungkin pemerintah bisa mengampuni secara hukum, tetapi tetap ada orang-orang yang pendek akal dan yang beragama, ilmunya tinggi, tapi pemahaman ketuhanannya rendah. Tetap ada, sehingga saya tidak bisa. Itu harganya saya yang harus saya bayar. Kalau Anda bilang saya pengkhianat, komunis, saya sudah katakan berkali-kali ya bahwa keluarga saya dulu anti dengan Partai Komunis Cina. Kami lari ke Indonesia dulu, nenek moyang saya karena lari dari Partai Komunis Cina. Ayah saya pun berseberangan dengan PKI. Justru PKI itu berasal dari Islam-Islam yang saleh, atau santri-santri yang saleh, bukan dari pendeta-pendeta Kristen. Jadi saya kira itulah Pak yang harus dimengerti Indonesia, belajar berbineka yang benar. Tolong Gus Yakut, ya kenapa saya kasih foto Anda telanjang? Karena Anda ternyata hanya retorika belaka. GKI Yasmin, Anda sudah hampir 6 bulan, GKI Yasmin masih mangkrak, padahal konstitusional loh, izinnya sudah lengkap. Ya, KKPP Jombang malah ditutup. Ya kan? Persekusi terhadap gereja-gereja masih marak terjadi. NU katanya moderat, Banser katanya moderat, Gus Yakut katanya pemimpinnya Banser. Iya, pemimpin Banser moderatnya cuma kalau lagi Natal. Tetapi ketika gereja ditutup, HKBP Jombang ditutup, Jombang itu kan sarangnya NU. Mana tuh Bansernya? Nggak ada tuh. Tetap aja ditutup. Gereja-gereja ditutup semua ya, yang kemarin yang di Bekasi, yang di Tangerang, di mana-mana ditutup semua. Mana Banser? Di Cilegon sampai hari ini belum ada gereja. Mana Banser? Nggak ada. Apakah moderat? Hei pendeta-pendeta, janganlah kau mau ditipu, dihipnotis dengan ayat-ayat Alkitab yang dibacakan oleh Gus Yakut. Itu hanya cara dia untuk menghipnotis, tebar pesona sama kamu, dan kamu kesengsem langsung. Yang penting prakteknya mana? Nggak ada. Makanya saya kasih foto Gus Yakut telanjang, artinya saya telanjang ini, Menteri Agama. Dan saya menantang Gus Yakut ya, untuk berdiskusi tentang agama. Saya tantang Ketua MUI Anwar Abbas untuk berdiskusi dengan saya tentang agama. Saya tantang itu si Pak Robikun berdiskusi dengan saya tentang agama. Jangan bilang saya lari tanggung jawab. Saya tidak pernah lari dari tanggung jawab. Saya yang berlaku di saya hari ini ada hukum Eropa. Sehingga saya tidak pernah lari. Saya tidak pernah lari. Ya, polisi tahu persis saya tidak pernah lari dari tanggung jawab. Yang saya buat di sini adalah untuk seluruh dunia, bukan cuma untuk negara Indonesia saja. Makanya saya selalu memberi salam apa? Shalom Indonesia, Shalom
Om Swastiastu itu baru kemarin ya. Shalom, Rahayu, Indonesia, Eropa, yang ada di Amerika, di Afrika, semua yang berbahasa Indonesia. Emang cuman orang Indonesia doang yang bisa bahasa Indonesia? Tetapi kenapa yang bereaksi cuma yang ada di negara Indonesia? Karena ilmu agamanya tinggi, pemahaman Tuhannya cetek. Jadi saya menantang Anda, Pak Robikun, Pak Anwar Abbas, dan Pak Gus Yakut, debat tentang agama dengan saya. Jangan menghindar. Belajar, ajari. Indonesia sudah berdiri sejak tahun 70, sudah 70 tahun lebih, sejak tahun 1945. Tetapi para ulama ini gagal mengajarkan Tuhan yang benar kepada umatnya. Artinya Pancasila gagal. Dan saya, Joseph Paul Zhang, Nabi ke-26, saya menggugat Pancasila dan menggugat Indonesia. Demikian, Pak. Oke, Pak Paul. Saya terima kasih waktunya hari ini dan sudah banyak Bapak bercerita, menjawab juga apa yang sudah saya tanyakan tadi. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Paul. Keluarga juga sehat dan bisa tidur dengan pulas, Pak. Kalau ya, haleluya. Baik Pak, gitu ya. Terima kasih buat Metro TV. Saya mohon pamit Pak. Luar biasa buat Mas Andi Metro TV, luar biasa sekali. Semoga interview ini bisa jadi berkat buat Indonesia dan menenangkan semua rakyat Indonesia.